pohon rawa rontek. Iya. Pohon yang tidak bisa mati atau tidak bisa terbang. Ya, kalau dibego keluarkan darah. Nah, pohonnya nggak bisa dibego pas ke sana sudah dibego Keluar darah. keluar darah. Jangan menyaksikan sendiri nggih. Iya. Ketika ada alat berat yang mencoba mengeruk tempat ini, katanya operator alat berat yang untuk ngeruk ini itu mengalami musibah. Meninggal. Banyak yang meninggal. Adakah dari masyarakat sini yang mencoba untuk memotong pohon ini, Mbak? Enggak memotong tok. Ada burung. Nah, ada burung ini lewat sini, ceblok mati. Burung lintas di atas ini jatuh. Mati, jatuh. Lah, ada orang buat itu ada pang yang kecil-kecil. Itu dibawa pulang buat pangkringan manuk potut, manuk opo. Itu pergi dan membalikan. Disuruh mengembalikan. Nah, itu bisa dibego, tapi sini tidak bisa dibego. Oh, yang itu bawah itu bekas. Oh, ngeri, Mbak. Si bego ya, Mbak ya. Nah, ini bego bisa dibego. Nah, ini tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Tumurono dan lokasi ini berada di sebelah kiri dari jalan tol, yang dimana dulu jalan tol itu akan diarahkan tepat di sini, namun ada kendala, yaitu ada sebuah pohon yang tidak bisa ditebang atau tidak bisa dirobohkan ya, karena terkenal sangat angker. Beberapa alat berat yang dikerahkan untuk menggusur tempat ini mengalami kerusakan parah, bahkan operator dari alat berat tersebut mengalami musibah, juga ada yang sampai meninggal dunia. Nah, disebut juga pohon rawa rontek atau pohon pancasona, yang dimana pohon tersebut tidak bisa ditumbangkan, dipotong, bahkan digusur menggunakan alat apapun ya. Nah, kita nanti akan ke sana, kita akan mencoba mereview secara dekat seperti apa kemistisan dari pohon yang ada di sana. Coba hasil ya. Oke, ikuti terus penelusuran kita kali ini di Gunung Tumurono, Jombang, Jawa Timur. Kita akan mencoba mendekat ke lokasinya ya teman-teman ya. Dan suasana siang hari ini sangat panas sekali, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk mengunjungi sebuah tempat yang sangat viral ini, tentunya di daerah Tumurono waktu pengerjaan jalan tol. Nah, ini pastinya kita hampir sampai ya teman-teman ya. Kita harus nyari parkiran yang tepat ini biar nggak panas kendaraan kita. Oke, di mana ini? Sini aja lah. Oke, next teman-teman, kita akan naik ke sana ya. Situ sudah terlihat dan benar pohon asem yang memiliki cerita mistis dan sangat sudah viral. Dia akan naik lokasinya ya. Dan saat ini kita bersama Mbah Joyo juga, yang beliau sudah sampai lebih dulu di tempat ini melakukan ritualnya, dan beliau ini seorang supranatural, juga sesepuh yang tentunya sangat mengenal dengan sejarah dari keberadaan pohon yang disebut pohon rawa rontek atau pohon pancasona ini. Itu beliau masih ritual. Kita tunggu sampai selesai. Coba kita review dari sana dulu. Nah, tuh teman-teman, kita spill jalan tol. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, di sana itu jalan tol yang ujungnya itu di sana, yang awalnya itu mau lurus ke sini, diarahkan lurus ke sini. Nah, akhirnya jalan tol itu melingkar tembus. Nah, saya terpaksa harus mengalah, yang seharusnya lurus ya, tapi karena ada kendala akhirnya dibuatlah melingkar ke sini. Nah, di depan sana itu jurang dan batu-batu besar. Coba kita keliling kan? Kita keliling. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah upaya untuk penggalian dari lokasi ini. Nah, seperti ini. Nah, itu bekas jalannya itu yang dulunya sempat dibego karena ditanami jagung oleh warga. Insya Allah benar-benar berada di atas gunung ini. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, dalam sekali. Wow. Nah, awalnya dulu jalan tol itu mau diluruskan ke sini, dikeruklah itu bekas pecahan-pecahan dari bego ya, itu terlihat. Nah, sini kita ke sana. Mbah Joyo sudah selesai kayaknya.
Sampun, selesai ritualnya. Ini saya titip mic. Kita hanya habis ritual ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Mbah Joyo, seorang spiritual dan seorang sesepuh yang memiliki segudang cerita tentang dinamakan desa apa ini, Mbah? Desa Karangputat, Ijo Karangkates. Karangputat, Karangkates yang masih di wilayah Jombang. Ya. Nah, kita bisa datang ke sini juga ditemani jenengan. Ini kan dulu rencana mau dibuat jalan tol, Bang, leres nggih? Iya. Akhirnya jalan tolnya itu melingkar ke sana karena ada tempat yang sangat Ya, di sini. dari ngalor. Apa? Dari ngalor. Menghindar ya, lebih menghindar gitu ya. Ya. Nah, ini kan terkenal dengan pohon asem atau pohon Asem. rontek. Sama Ya. tunggulun. Tungguli. Tuh tunggulinya. Oh, ada terenggulusnya itu ya. Aku ini meyakini bahwa pohon ini adalah pohon rawa rontek. Iya. Pohon yang tidak bisa mati atau tidak bisa tumbang. Ya, kalau dibego ini mengeluarkan darah. Nah, pohonnya ya pohonnya nggak di bisa dibego pasti ke sana sudah dibego Keluar darah. keluar darah. Nah, jadi pohon ini saksi langsung, Mbah. Jangan menyaksikan sendiri, nggih. Iya. Dan bisa menceritakan, Mbah. Di belakang sana tadi kita sempat ngobrol dengan kayak di warung kopi. Ya. Katanya operator dari alat berat yang untuk apa ngeruk ini itu mengalami Ya, musibah. meninggal. Meninggal. Banyak yang meninggal. Yang meninggal jalanan di apa tuh didiamkan bilang-bilang sama dokter itu sakit tapi nggak sakit. Ketika kecelakaan kerja di sini gitu atau sakit setelah melakukan aktivitas di sini. Pulang sakit, Nggak sakit apa udah single apa langsung meninggal. Dan ketika diotopsi itu kata nggak dokter ada penyakit. nggak ada penyakitnya. Ada juga kaitannya dengan tempat ini kira-kira. Iya ada ini yang lingkungan ini. Di sini kita juga mendapati banyak sekali apa namanya bekas orang ritual. Orang di sini itu banyak yang ritual tapi nggak buat itu apa pesugihan bukan berkah Minta keberkahan. sama anak saya cucu saya perempuan laki-laki tentara Flora Minta keberkahan. sawah sini. Bah, selain dari aktivitas jalan tol sebelumnya pohon ini memang sudah terkenal angker. Juga terkenal sebagai pohon rarontek gitu ya. Rarontek namanya tenggulun. Lebih dikenal dengan Tenggulun. tilasan tenggulun. Tenggulun. Tempatnya duduk Mbah Jenggot ya Sunan Kalijogo. Dan situ ada tuaannya Sunan Kalijogo itu yang bantengnya itu. Banteng itu bukan kebo. Banteng tapi putih. Tuaannya Sunan Kalijogo. Tuaannya buat nolak yang mau gempur Gunung Tunggoro. Jadi ini memang dulunya bukitan, Bang ya? Iya, hutan Gunung. jati tok. Jati tok. Iya. Nah, di sini jenengan sampaikan tadi tempat pertapaannya Mbah Jenggot. Ya, Mbah Jenggot juga Sunan Kalijogo. iya. Mbah Jenggot ya Sunan Kalijogo. Jadi pertapa di sini. Iya, sesepuh. Zaman wali. Iya, ini tempatnya. Lah ini tanahnya Lutani. bukan orang kampung, perpajaan. Tanahnya orang kampung. Iya, perpajaan. Tanah perpajakan. Harus dijual. Oh, dijual. Jual Dapat landasan tol gini ya, Landasan. maksudnya ya. duduk Oh. Namun pada akhirnya jalan tol yang kelihatan dari sini itu seharusnya teratas ini, Nah, rata sini. kenceng ini. Nah, kalau rata sini nerjang makamnya Mbah Janjiono. Di mana? Dihindarkan nggak? Di sebelah sana. Ya itu Hmm. Lores Sidoarjo. Dihindarkan
Salore Bajanjono. Dan tepat di sini juga akhirnya ya. Akhirnya lurus di sini, tapi terkendala oleh tempat ini. Bah, sebelum ada proyek jalan tol yang katanya begonya mengeruk tempat ini tapi tidak bisa. Adakah dari masyarakat sini yang mencoba untuk memotong pohon ini, Mbah? Enggak memotong tok. Ada burung. Nah, ada burung ini lewat sini, ceblok, mati. Burung lintas di atas ini jatuh? Mati, jatuh. Oh, gitu? Meninggal. Lah, ada orang buat itu ada pang yang kecil-kecil. Itu dibawa pulang buat pangkringan manuk potut, manuk opo. Itu pergi kan kembalikan. Disuruh mengembalikan? Mengembalikan. Kalau nggak dikembalikan, ada apa-apa di situ, terus penebusnya ritual di sini, bancaan di sini tumpuk. Tapi yang jelas harus dikembalikan. Iya. Yang sudah pernah memotong untuk apa pangkringan burung gitu ya? Iya. Ketika sudah dibawa pulang, di mimpi gitu. Iya. Disuruh mengembalikan. Iya. Kalau tidak dikembalikan, ya nyawa taruhannya. Sangat keren. Yang lebih angker itu pohon Trenggulunnya atau pohon asemnya? Semua dua-duanya. Oh, dua-duanya. Apakah pohon itu dulu bekasnya tongkat, Mbak? Iya, ini. Bekasnya tongkat nih. Nah, ini bukan tongkat, tapi ini bentuknya tapi tenggulun, tapi ini ular. Ular. Di mata telanjang ya, seperti ini termasuk di depan kamera kan kelihatan seperti pohon yang menyerupai ular. Nah, tapi di goibnya ular. Itu memang ular. Ular besar. Besar. Itu kan ada tali merah itu, Mbak. Itu buat apa itu, Mbak, kira-kira? Nah, ini buat tanda sama enggak buat macam-macam sama orang. Iya, jadi intinya simbol merah itu adalah suatu larangan. Cara wong Jawa duwe tanduran dikeki mul. Cak sudah tahu. Nah, sudah tahu kalau di sini ini kalau dibuat macam-macam, dipacul, di apa, keluarkan darah. Simbol darah. Jadi ketika ada orang yang berbuat macam-macam di sini, misalnya minta togel atau mesum, itu taruhannya nyawa dengan simbol tali merah itu, yang mengartikan bahwa itu adalah darah kematian. Di sini itu nggak ada orang yang angkara murka. Orang yang macam-macam. Iya. Dalam arti seperti apa? Angkara murka itu apa? Angkara murka itu sudah dituruti minta apa masih minta. Orang yang serakah. Itu orang murka. Berarti ini ada kaitannya orang yang ritual di sini meminta sesuatu keberkahan, ketika sudah sukses masih kurang, kembali lagi minta lagi. Itu sakti. Nah, mulanya di sini tuh di Sendangrejo, di Karangasem, Karangkutat, Karangkates itu banyak orang sakti. Di area sekitar. Iya, Sendangrejo banyak orang. Dukun gitu. Ya, dukun. Termasuk jenengan loh. Wah. Jadi Mbak Joyo ini juga teman-teman seorang supranatural juga yang memiliki kelebihan yang tentunya bisa mengetahui apa yang tidak bisa kita ketahui di tempat-tempat angker seperti ini. Jadi beliau itu dulu di waktu mudanya sering lelaku. Nah, jadi kasih muda saya ini masih alas. Masih hutan. Masih alas, bukan langsung sepeda motor sini enggak. Enggak bisa. Keluar. Ya cucu-cucu saya yang sudah buat rata-rata ini banyak yang laki-laki saya ajak di sini. Yang laki-laki sering jeneng ngajak ritual di sini untuk memperdalam ilmu. Bukan. Berkah. Oh, untuk mencari keberkahan. Rata-rata cucu jenengan banyak sukses, Mbak. Iya, asem. Semuanya sukses. Ketika jenengan tuntun, jenengan arahkan di tempat ini akhirnya mendapat petunjuk dan dipermudah untuk mencari pekerjaan. Ya, tapi di sini itu yang jaga pulau semua. Yang jaga itu? Yang jaga ular. Ular. Bukan hewan nyata maksudnya, tapi ular gaib. Ular. Termasuk ular apa? Nah, naga yang ada mahkota itu ada kumbang. Kumbang? Ya. Panglima kumbang. Panglima kumbang. Ada sangkut pautnya dengan panglima kumbang? Iya. Ada senat warna Sunan Kalijaga.
Yang ada kaitannya dengan Sunan Kalijogo. Iya. Kalau letaknya ular-ular itu di sana. Mana, Bah? Coba kita ke sana, Bah. Mau tahu kamu ada saya tengeri sama apa itu gedang. Pohon pisang. Ya ini. Nah ini udah dibuku bisa mak gurunya di sini lah ini. Nah itu bisa dibego, tapi sini tidak bisa dibego. Oh yang itu bawah itu bekas. Oh ngeri, Mbak. Si bego ya, Mbak ya. Nah ini bego bisa dibego. Nah ini tidak bisa. Ini ya disisakan ini ya. Tidak bisa. Yang ular itu yang jenengan maksud di sekitaran mana? Ular ini di sekitar sini. Ada saya tengeri yang masih cari ake itu. Sana. Oh iya, tadi jenengan bilang dulu di zaman ake itu banyak orang mencari ake di tempat ini. Iya, di sini. Di sini ya. Ya. Berarti tempat ini juga banyak sekali. Banyak barang yang utama kados ake apa batu apa tuh? Batu ake tuh yang ada kodam. Iya. Batu yang ada tuanya ya. Lah tadi zaman ake orang shop di mana-mana di Surabaya sana orang mana cari di sini. Banyak yang dapat, Mbak ya? Dapat. Selain ake, Mbak, ada gak pusaka-pusaka? Pusaka, nggak ada. Keris itu berupa warna. Nah ini Mbak, kalau menurut jenengan, Mbak, kita ke sana lagi, Mbak. Menurut jenengan, ini kan benar-benar perbukitan ya di sana pohon rawarontek tadi. Iya. Menurut jenengan ada gak pusaka yang masih terdapat? Masih ada pedang, ada pusaka selendang biru ada. Selendang biru. Di mata batin jenengan bisa melihat. Ada. Di sini juga ada. Bendera apa tuh yang merah putih itu ada. Sampai sekarang, Mbak? Iya, sama itu ada selendangnya tuh. Ada selendang biru tadi ya. Ada lagi nggak yang ingin jenengan sampaikan, Mbak? Nah ini wilayah ini semua ini ada banun seket tapi ini enggak bisa Iya memang nggak bisa ya. Nah, kalau di sini ada itu begonya hilang di situ. Oh hilang? Iya di situ. Alat beratnya hilang? Iya remek. Duh, sampai sekarang, Mbak? Iya. Tertimbun? Iya. Oh keruntuhan ya, Mbak ya? Ya ini. Nah itu batu-batu yang besar itu nggak bisa duit. Itu. Jadi di sini menurut Mbak Joyo ini ada ketika mau ngeruk ini ambruk tertimbun sampai sekarang gitu. Iya di situ ada. Nggak diambil, Mbak? Nggak diambil sampai sekarang ya. Karena sangat dalam ya, tertimbunnya. Gitu. Yang kerja di sini, yang banyak yang korban tapi dirahasiakan sama. Oh banyak juga korban pekerja. Iya. Tapi identitas dan jadinya itu dirahasiakan. Nah, mungkin orang Jawa Mbak. Iya, enggak apa tuh, enggak ngombrong-ngorok kena bom. Iya. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi sebuah perbukitan ya, yang dimana itu jalan tol, jalan tolnya yang di sini sudah kita sampaikan dan kita sudah berhasil berbincang dengan Mbak Joyo. Beliau sangat paham sekali tentang seluk-beluk tempat ini. Ya, di Tanah Jawa ini memang masih banyak tempat-tempat mistis yang tentunya kalau kita tidak berusukan seperti ini, teman-teman tidak akan bisa mengetahuinya. Termasuk salah satunya di sini. Bekas proyek jalan tol yang akhirnya dialihkan ke sana, yang seharusnya lurus ke sini, tapi terkendala oleh sebuah tempat keramat, yang dimana di situ terdapat pohon rawarontek atau pohon ponyasona, yang menurut Mbak Joyo masih ada pusaka-pusaka tertinggal di sana, yang ternyata tempat tersebut juga pernah digunakan untuk pertapa Sunan Kalijogo. Nah, semoga dalam video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami mohon maaf karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan, selamatan ya, sampai